pertama itu Pak, kapan koperasi ini dibentuk Pak? Begini deh, kalau misalnya sama kita dari kelompok itu, pertanyaannya kan dari berdirinya itu di Kampung Nipa di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 25 Februari 1967. Nah, Ini yang kedua, terus adakah organisasi masyarakat yang bergabung untuk menjadi anggota Pak? ormas tidak ada, pribadi. Terus yang ketiga, tujuan didirikan koperasi ini untuk apa dan sasarannya siapa saja Pak? Artinya kita itu tujuannya koperasi berdiri untuk istilahnya mensejahterakan masyarakat, karena kita itu kan asas kekeluargaan. Jadi tujuan pemberian pinjaman itu ke PNS dan pegawai PNS dan pensiunan TNI Polri, veteran. Dan keempat itu, ada berapa anggota saat pertama kali koperasi tersebut berdiri dan sekarang ada berapa jumlah anggotanya? Begini deh, kalau untuk sejak berdirinya Bulukumba itu kantor pusatnya di Bulukumba. Jadi keanggotaan cuma 10 orang. Pak, di sini seluruh anggota atau ada beberapa orang yang ditunjuk Pak untuk mengelolanya Pak? Ya pengelola saya deh, karena di sini kepala cabang tuh. Terus anggota-anggotanya itu Pak tidak ikut mengelola itu Pak? Gimana? Ya, misal anggota-anggota yang ikut bergabung Pak? Tidak. Tidak. Terus yang keenam, apa visi dan misi dari koperasi ini? Apa harapan ke depan untuk koperasi? Visi misinya itu ya apa? Tumbuh bersama, berkembang bersama, bahagia bersama. Itu motonya KSP Berkat. Harapan ke depannya Pak? Banyak. Harapan ke depannya untuk koperasi ini? Ya mensejahterakan anggota. Yang ketujuh, untuk mencapai kesuksesan selama ini, apa saja hal yang sudah dilakukan oleh pengurus dan manajer dalam mengembangkan koperasi ini Pak? Untuk mencapai. Ya, untuk mencapai kesuksesan selama ini Pak, sampai saat ini. Kayaknya untuk siapa? Untuk anggota, untuk karyawan. Untuk semuanya Pak, kayak sampai sesukses ini Pak, membangun koperasi ini. Ya karena itulah saya bilang suksesnya deh, karena mulai berdirinya KSP Berkat dari modal Rp5, sekarang itu modalnya KSP sudah triliun miliar. Hah? Karena kita punya misi itu, ada misi 500M. Terus yang kedelapan Pak, kendala apa saja yang muncul dari awal berdiri sehingga kemudian bisa bergerak naik menjadi koperasi yang seperti sekarang ini Pak? Oh ya, kendalanya. Kendala yang kayak yang terberat menurut Bapak pernah alami? Ya kalau saya, karena saya sudah 30 tahun lebih di sini dari tahun 95. Istilahnya kalau berbicara kendala ya itu waktu misalnya sistem pemotongan pembayaran kreditnya lewat Jurwaya. Karena sekarang itu kita sudah enak karena kerjasama dengan pihak bank seperti BRI, BPD, BSI. Jadi langsung di auto debit itu pembayarannya ke rekeningnya Berkat. Pak, selanjutnya dilanjutkan sama teman-teman. Untuk kesimpulan, bagaimana cara koperasi dalam mengambil keputusan? Apakah dengan mengadakan RAT atau berkoordinasi saja dengan para pengurus dan manajer? Banyak tuh ya, keputusannya. Jadi semua keputusan itu dilaksanakan dalam rapat anggota tahunan. Karena setiap rapat anggota tahunan itu kan diadakan pemilihan kembali ketua pengurus dan pengawas. Jadi semua keputusan itu dalam keputusan RAT yang dihadir oleh anggota. Pertanyaan selanjutnya, apakah target-target selalu tercapai seperti untuk mencari pinjaman dan mengenalkan koperasi dengan membagi brosur untuk menarik minat masyarakat? Kalau mengenai target selalu kita mencapai target pemberian pinjaman dengan cara pemberian brosur ke kantor-kantor. Berapa jumlah karyawan sebelumnya? Apa saja syarat umum untuk memilih karyawan sehingga turnover tidak sering terjadi? Bagaimana struktur organisasi yang dimiliki? Begini deh, kalau kita di cabang-cabang itu karyawan itu 4 orang. Pertama itu kepala cabang, kedua pembuku, ketiga kasir, keempat penanggung. Cuma itu saja. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat umum untuk memilih karyawan sehingga turnover tidak sering terjadi? Apa? Syaratnya Pak? Ya harus ya minimal tamatan SMA untuk syarat-syaratnya. Bagaimana? Terampil, jujur dan dipercaya, dan bersedia ditempatkan di mana saja, karena KSP Berkat itu 77 kantor se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tenggara, termasuk Palu, Gorontalo, Kendari. Ini terakhir membuka apa ya dari Kendari sana, Polaga.
pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi yang memiliki koperasi ini? Apa strukturnya? Iya, bagaimana? Ya strukturnya ya anggota, ke pengurus, begitu gitu. Kalau seperti kalau kita di cabangnya di sini ya kepala cabang, pembuku, kasir, penagih, turun ke anggota. Dan selanjutnya, bagaimana pengelolaan atau sistem manajemen dalam koperasi ini? Apakah ada peraturan-peraturan bagi karyawan dalam bekerja di koperasi ini? Sanksi apa saja biasanya diperlakukan apabila ada pelanggaran yang dilakukan karyawan? Yang jelas ada peraturan SOP yang ada di KSP Berkat. Artinya masing-masing yang punya jabatan menjalankan tugasnya masing-masing. Adapun kelalaian-kelalaian pasti ada sanksi, minimal itu skorsing pinjaman. Ya. Adapun kalau tidak membayarkan itu sudah risiko. Pasti ada risiko, tidak mungkin itu semua usaha berjalan mulus. Yang jelas sebelum kita pelayanan pemberian pinjaman, kita adakan survei ke rumahnya untuk kantornya, dan kita adakan suruh mencetak rekening koran, melihat gajinya, karena kan itu pemotongan lewat sistem bank. Apalagi kalau PNS, bank BPD, rekening koran dicetak. Selanjutnya Pak, berapa tingkat jasa pinjaman yang ditentukan oleh koperasi ini? Kalau misalnya itu ada 1,65%, dia flat. Untuk menentukan tingkat jasa pinjaman tersebut Pak, bagaimana? Itu melalui rapat anggota tahunan, karena pengurus dengan pengelola tidak menentukan begitu saja, harus keputusan anggota. Sedangkan pertimbangan khusus dalam menentukan tingkat jasa pinjaman seperti misalnya pesaing bagaimana Pak? Apanya? Pertimbangan khusus dalam menentukan tingkat jasa pinjaman adalah sepertinya misalnya pesaing pinjaman. Tidak, yang jelas itu untuk penentuan jasa pinjaman itu nanti di dalam rapat anggota tahunan. Artinya pengurus mengajukan ke PROM bahwasanya suku bunga ini misalnya 1,65%, apakah diturunkan atau dinaikkan? Itu saja. Kalau di dalam rapat anggota tahunan, kalau anggota bilang tetap ya ditetapkan, kalau dia bilang diturunkan ya diturunkan. Selanjutnya, apakah koperasi ini melakukan evaluasi kerja setiap tahun Pak? Iya, setiap tahun ada evaluasi. Kita tidak di sini lagi per tahun, per 6 bulan. Itu evaluasi target dan ada pemberian bonus. Kalau mencapai target ya terima bonus yang 6 bulan, kalau tidak ya tidak dibayarkan. Ada Pak seperti audit ataupun eksternal dan eksternal? Kalau audit itu dari internal KSP Berkat pasti ada per triwulan. Dari badan pengawas. Kalau iya. Selanjutnya, bagaimana koperasi ini menghadapi persaingan di dunia perkoperasian sekarang? Artinya persaingannya ya, kalau persaingannya ya karena kita ya di cabang menjalankan saja perintah dari satu pusat, penentuan lain yang tadi kita pertanyakan itu karena jalan seperti yang dia tahunan. Selanjutnya, apa yang dilakukan analisis pemasaran dalam mencari apa yang dilakukan analisis pemasaran dalam mencari peminjam? Itu ya di pemberian brosur-brosur kantor-kantor. Ada brosur yang kita buat kantor. Lewat online juga Pak? Enggak, langsung di sistem brosur. Istilahnya door to door kan, dari rumah ke rumah. Seperti untuk pemberian pinjaman untuk pensiunan pernah kita lakukan memasuki asrama militer seperti asrama Tuang, kan ada pensiunnya di dalam. Yang terakhir Pak, berkaitan dengan kekurangan koperasi, apa menentukan koperasi Berkat? Kalau kekurangannya saya tidak bisa bicara. Pasti saya bicara kelebihan. Kan? Karena kelebihannya itu itulah artinya saya sebagai karyawan sejahtera kan. Kenapa? Saya di karyawan KSP Berkat, orang pada umumnya masyarakat orang Makassar bilang apa itu koperasi. Tapi kalau kita berbicara pendapatan, kalau golongan 4 saya kalah gajinya itu PNS. Mohon maaf, saya ini seorang karyawan KSP Berkat, tapi 2 anak saya kuliah. Sudah selesai satu juga di UNEM di statistik mandiri. Tapi kalau kita berbicara kelebihan, bisa saya membiayai anak.
itu pertama. Hah? Itu dia. Mungkin sekian itu juga pertanyaan. Terima kasih banyak Pak. Jadi kalau mau lanjut ada buka mau di Facebook KSP Berkat. Oh iya Pak. Simpan pinjam Berkat Bulukumba. Cuma ada di Facebook Pak atau ada di Ada di Facebook. Jadi ini pendiri pertama, baru generasi kedua. Ini baru generasi. baru generasi dari tahun 67. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang tadi.